Podcast Kentongan. Jadi bagaimana memastikan bahwa waktu kita ngucapin kiranya damai besertamu, bahwa dia tidak kelaparan. Yang lucu kan pemerintah itu punya senjata untuk melakukan itu, yaitu lewat kebijakan yang baik, kebijakan yang melindungi. Hukum itu juga seringkali ya bukan dipakai untuk memulihkan kondisi ya. Selamat datang di Podcast Kentongan, podcastnya warga negara. Selamat Hari Perdamaian. Hari ini kita akan bahas tentang Hari Perdamaian untuk merayakan apa yang telah dicetuskan oleh PBB sejak 1981 tentang pentingnya perdamaian. Tiap tahun temanya beda-beda, dan tahun ini akan membahas pentingnya untuk menajamkan budaya damai di seluruh dunia. Mari kita bahas sama-sama. Saya ngajak teman-teman saya dari yang udah lama nggak ketemu, tapi saya ketemu mereka terakhir itu bareng-bareng dengan mereka itu 2014 kayaknya ya, waktu kita sama-sama ikut sekolah kepemimpinan. Iya nggak sih? Halo. Udah pada masuk Zoom nggak ya? Hai. Oh iya nih. Lama nggak ketemu. Hai, Deska. Senang banget. Kayaknya Fiona dulu nih. Kayaknya udah lama nggak dengar suara Fiona. Kayaknya kita terpisah benua ini, baru balik ke Indonesia lagi ya, Nak ya? Kelihatan ya muka aku masih fresh gitu, baru pulang belajar. Iya nih Kak, aku udah baru beres studi, terus sekarang sih udah balik kerja di kementerian, udah mulai ya tantangannya menerapkan apa yang dipelajarin tentang peraturan perundang-undangan, kembali ke dalam negeri, kembali ke pembangunan hukum nasional. Wah, selamat udah menyelesaikan. Ya. Cilinda, apa kabar nih Cilinda? Kalau nggak salah lagi studi juga kan? Iya tuh Nak, lagi studi ke bidang Interreligious Studies. Bayangkan ya, si Ona ada lulus nih, kita masih berjuang nih Nak. Saya masih mau coba nih Ci. Jadi ini sementara masih off ngajar di salah satu perguruan tinggi Kristen di Surabaya. Tapi senang sih, maksudnya nambah terus ya, belajar, menambah pengetahuan, informasi, gambaran tentang kondisi masyarakat sekarang, hubungan antar agama. Menarik sekali sih kuliahnya. Jadi ya semoga bisa cepat lulus deh, itu harapannya. Amin. Itu ya, amin. Tiwi itu gimana tuh Tiwi kabarnya, Wi? Apa kabar Ci? Baik. Iya, ya. Ya di tengah COVID ini berusaha baik di tengah segala kondisi yang ada ya. Pokoknya di tengah-tengah banyaknya bayang-bayang COVID ini tetap berjuang bagaimana mensupport agar teman-teman yang di PHK tetap dapat support. Terus apa ya nakes, tenaga medis, tenaga kesehatan tetap dapat support juga kayak gitu. Dan kalau penanganan kasus sih karena aku baru saja purna bakti dari sebuah lembaga, jadi aku lagi off karena memang mau istirahat dulu gitu. Tapi mengisi waktu dengan ya terus belajar dan berusaha untuk cari sekolah. Kalau Cilinda belum kelar, aku baru mau cari sekolah. Kan ikutan mau sekolah juga. Aku juga mau lanjut sekolah lagi loh. Sekolah ya. Kok Ona sekolah mulu? Kayaknya ada yang mau sekolah lagi tuh. Ya gitu, kayak running gitu kan, kayak berlari, hidup ini harus terus dikejar-kejar. Nah kita langsung nih Deska, apa kabar nih yang sering lari tiap hari semasa COVID? Iya, sehat nih. Lari-lari ngejar beritanya gimana sis? Nggak lari dari kehidupan ya, Des? Dan teman-teman. Halo. Ngejar beritanya off dulu, jadi sekarang banyakan ngejar lewat webinar atau Zoom meeting dan jadi ngantuk. Nah, untuk mencegah kengantukan, jadi gue sekarang punya rutinitas baru. Sebenarnya ini dari hobi sebelum pandemi juga, jadi biasanya lari 10-12 kilo setiap paginya Senin sampai Jumat, baru setelah itu ngerjain tugas-tugas jurnalistik dari kantor. Saat ini gue bekerja di salah satu kantor lembaga kantor berita nasional. Nah itu dia. Dan karena emang liputannya sekarang hampir semuanya online, jadi nggak banyak lapangan. Setelah lari dan beres-beres baru deh pantengin laptop. Kayak gitu sih biasanya setiap hari. Kalau Puan gimana Puan? Kalau aku sama, jadi semua kegiatan itu sekarang lewat Zoom. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan kayak misalnya proses pemberdayaan, pendidikan, jadi ya mau nggak mau semuanya lewat Zoom. Berusaha menikmati dan ya mau nggak mau adaptasi sih, gitu. Apalagi di COVID ini, gitu. Justru aku pengen gali dari teman-teman nih, siapa tahu aku justru bisa banyak belajar di COVID ini kan, apalagi di Jakarta per hari ini
kasus barunya banyak banget gitu. Se-Indonesia ada 4 ribuan lebih. Ini kan puncak tertinggi sejak Maret gitu. Jadi kadang-kadang gimana ya berdamai dengan itu semua gitu. Tapi aku yakin sih kayaknya perdamaian kan bukan cuma soal kita individu merasa damai gitu. Justru saya pengen belajar dari teman-teman semua. Gimana nih? Apa sih damai gitu menurut teman-teman gitu? Siapa ya? Yuk. Siapa yang mau Damai di hati, silakan, Mbak. damai di bumi. Aku dulu, Kita aku bisa dulu. saling berbagi nih. Aku dulu boleh nggak? Boleh. Monggo nak, yang baru kelar studi nih biasanya. Masih Mantap. semangat membara ya. Kalau nanti habis ini ya kita dengar. Kalau menurut aku sih damai itu, mungkin karena aku kerjakan di pemerintahan ya, jadi sebetulnya ketika melihat semua persoalan terutama di Indonesia gitu, aku tuh pasti kepikirannya sebetulnya untuk menciptakan perdamaian itu tuh merupakan salah satu tugas utamanya pemerintah sih. Soalnya pemerintah kan punya kemampuan untuk melakukan itu gitu, dan itu saya janji kita juga di dalam konstitusi mau ikut serta mewujudkan perdamaian dunia ya. Pertama-tama perdamaian di dalam negeri dulu dong, dan itu berarti nggak cuma sekedar pemerintah itu bisa menyelesaikan konflik alias konfliknya udah keburu terjadi, tapi juga bisa menyediakan perlindungan, kesejahteraan, rasa aman. Ini kan kerasa banget ya di tengah COVID kayak gini, ketika kita ngerasa nggak aman, itu beda banget kayak waktu aku lagi studi di satu benua itu, dan di sebuah kota kecil yang pemerintahnya sangat tanggap, kita tuh bisa merasa aman gitu di tengah COVID dan bisa merasa damai di tengah persoalan, dan ternyata peran pemerintah bisa sebesar itu. Nah, sebetulnya urusan yang di lapangannya nih ada yang lebih ngerti daripada aku nih, Kak Puan. Jadi aku tunjuk aja ya. Kak Tiwi, coba share sesuatu dong, kalau menurut Kak Tiwi gimana? Iya, ini di pandemi COVID ini sebenarnya berdamai dengan kondisi itu nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi seperti kata Ona, kalau dibilang salah satu faktor terpenting adalah negara hadir, sebetulnya tuh hadir apa sih, slogan kah? Atau betul-betul ada wujud nyata nih gitu untuk mengupayakan kedamaian. Karena perdamaian itu sifatnya menurutku ya, perdamaian itu bukan noun tapi dia verb. Verb artinya sesuatu yang harus, dia sebuah kata kerja gitu. Semua pihak harus mengerjakan damai itu. Nah, dari perspektif hak asasi manusia, yang pas banget tadi sama Ona bilang soal bagaimana negara hadir, nah berharapnya memang harusnya idealnya di kondisi COVID seperti ini, pemerintah itu bisa membuat masyarakat dapat merasakan kedamaian melalui penyajian data yang tepat, penyajian data sehingga masyarakat tahu sebenarnya saya ini sedang dalam kondisi apa sih yang saya hadapi nih gitu. Semampu apa pemerintah saya bisa menjamin rasa aman sehingga saya bisa hidup damai di tengah tantangan COVID gitu. Memang pemerintah nggak mampu tuh untuk misalnya mencegah supaya semua orang nggak bisa kena COVID, ya nggak bisa. Tapi bisa meminimalisir dampak atau memperlambat laju penularan. Nah ini yang kurasa hadir melalui jaminan adanya data yang valid dari setiap daerah gitu ya. Jadi nggak cuma pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga perannya penting banget. Nah, bagaimana di dalam kondisi COVID ini pemerintah juga bisa kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk lihat dan meng-capture kondisi real di lapangan. Jadi jangan jadi saing-saingan ya, harusnya berkolaborasi, saling melengkapi. Yang ketiga, jaminan untuk masyarakat bisa rasa damai itu ketika fasilitas layanan kesehatan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri, bahkan sampai yang paling pelosok sekalipun. Isu terbesarnya hari ini adalah sebaran sebaran fasilitas layanan kesehatan kita tidak merata, apalagi sebaran tenaga kesehatan, apalagi sebaran tes PCR atau swab test, bagaimana bisa diakses semua orang. Nah itu kurasa isunya sangat banyak sih, tapi di balik isu itu semua memang secara hak asasi manusia, kita tahu banyak yang di PHK ya hari ini. Iya, benar. Dan saya nggak bisa bayangin bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami PHK itu bisa mengupayakan damai di tengah kondisi COVID hari ini. Dan saya rasa beberapa program itu agak tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Nah ini menurut saya, ya it's okay, karena nggak ada satu negara pun yang pernah menghadapi ini kan. Benar, jadi sama-sama baru ya. Masih bisa dievaluasi lagi,
diperbaiki lagi, seharusnya bisa seperti itu. Jadi dari perspektif HAM, harusnya hari ini negara memang tidak mungkin sempurna, tapi bisa terus memperbaiki diri gitu. Ya itu sih menurutku. Lagi-lagi kita tetap harus kritis juga kepada pemerintah sebagai masukan yang membangun. Jangan kasih masukan kasih masukan tapi nggak mikirin solusi kayak gimana sih, dan apa sih partisipasi sebagai saya warga negara yang baik atau smart warga negara tuh mesti ngapain saya. Namun dari perspektif HAM menurutku itu sih banyak aspek soalnya. Karena nggak cukup kalau dijelasin semua. Di sini sampai kayak pusing banget. Nah, tapi aku tahu nih, pasti Deska ngerti banget nih dari berbagai angle itu. Karena kan media tiap-tiap hari meng-capture ya. Bener nggak sih, Des? Tiap-tiap hari meng-capture dan ribuan webinar, ratusan webinar tiap hari tentang COVID. Nggak tahu tuh Deska mungkin kenyang webinar kali tiap hari. Menurutmu, Des? Ya. Dari perspektif jurnalis, jurnalistik damai. Lumayan ya. Lumayan apa mengenai si webinar COVID ini, tapi sebenarnya agak bosan nggak sih baca berita COVID-an? Bahkan sebagai wartawan yang nulis dari sejak kasus pertama tuh, saya inget banget tanggal 3 Maret, itu tergopoh-gopoh disuruh masuk ke Istana Merdeka, terus ada Presiden dan Menkes ngomong ada 2 orang warga Indonesia yang terkonfirmasi COVID, terus dari situ sampai ini 6 bulan ya, nulis-nulis kayak gitu tuh kayak udah wartawannya sendiri aja udah enak gitu. Nah, tapi bukan berarti akhirnya wartawan juga nggak menyampaikan mengenai hal COVID, tapi berita-berita yang sekarang ini yang akan kelihatan selain COVID tentunya adalah menurut saya bahkan sebagai wartawan berita-berita yang berhubungan dengan kriminalisme maupun dengan seks, maaf dikata, dan juga hal-hal ya metro lah, kejahatan. Misalnya yang mungkin belakangan ini, mungkin teman-teman juga baca beritanya adalah mengenai penemuan mayat yang dimutilasi di salah satu apartemen di Kalibata City itu. Nah, itu kan banyak banget yang running, dan kalau misalnya dilihat di top news-nya itu memang adalah berita kronologisnya, terus siapa pelakunya, terus hubungan korban dan pelaku seperti apa. Hal-hal kayak gitu emang banyak disukai oleh pembaca, karena ini berita online ya. Tapi juga kalau mungkin persepsi saya, kalau misalnya dari penonton atau pemirsa televisi juga mereka pengennya update dari kelanjutan itu beritanya seperti apa. Nah, persoalannya adalah apakah cukup tuh wartawan cuma ngomongin mengenai kronologisnya, terus habis itu mengenai korbannya kayak gimana, dan bahkan kalau misalnya di Twitter kayak gitu dilihat bahwa ternyata pelakunya yang perempuan itu adalah quote-unquote pelakor dari si pasangannya yang ikut membunuh pelaku yang cowoknya itu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya itu faedahnya apa ya buat masyarakat secara khusus, ya misalnya generasi muda kayak gitu. Jangan malah bikin orang untuk akhirnya menyampaikan atau mengulang gitu, mengcopy cara-cara mereka kayak gitu. Nah, ini buat ayakan atau seleksi pemberitaan yang ditawarkan oleh wartawan kan juga adanya di tingkat wartawannya itu sendiri, di tingkat editor, maupun di kebijakan perusahaan medianya itu. Cuman ya lagi-lagi tergantung value masing-masing 3 pihak tersebut. Apakah wartawannya sadar bahwa berita yang dia sampaikan atau produk jurnalistik yang dia produksi akhirnya mempengaruhi pola pikir si pembaca atau pemirsanya. Terus apakah perusahaan media juga akhirnya mau membombardir atau memang maunya supply berita yang seperti itu aja, atau ya perusahaan media itu emang lebih menyukai hal-hal yang bombastis seperti itu. Walaupun hal itu benar dan memang perlu, dan memang misalnya polisinya juga akhirnya membuka semuanya, bahkan kan foto-foto rekonstruksinya juga kelihatan kayak gitu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu digali, misalnya
gimana nih keamanannya di apartemen itu, kok bisa orang-orang yang nggak misalnya punya kunci apartemen atau bukan penghuni di situ bisa masuk keluar masuk bebas kayak gitu. Terus kalau misalnya mereka belajar mutilasi itu dari YouTube, apakah ternyata keamanan untuk data atau segala informasi di YouTube itu memang aman untuk diakses kayak gitu? Apakah tidak ada perlindungan atau pemahaman bahwa ada hal-hal yang misalnya nggak pas gitu untuk entah itu usia, entah itu untuk budaya, atau mungkin bisa juga ditanya sama pakar, ini faktor-faktor apa sih yang akhirnya membuat orang akhirnya lebih banyak kasus-kasus seperti ini di kota besar ataupun di apartemen kayak gitu. Bukan berarti akhirnya apartemen jadi nggak laku sebagai produk properti ya, tapi bagaimana cara meningkatkan fungsi si apartemen itu sebagai tempat tinggal yang melindungi penghuninya kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu memang agak mungkin nggak terlalu dipikirin karena orang akan fokus kepada hal yang kekerasan atau bahkan seksualitasnya itu. Cuman hal itu worth it untuk diperjuangkan dalam jurnalistik. Tapi ya lagi-lagi ini value yang kepikiran dari saya ya. Jadi kayak ngasih value gitu ya, Des ya? Ya, terhadap produk jurnalistik yang diproduksi. Ya mungkin teman-teman yang lain mungkin juga punya pendapat mengenai kondisi damai itu, mungkin Cilinda kali yang akhirnya lebih bisa mengkonsepkan pikiran-pikiran sebagai makhluk beragama ya nggak sih Mbak Sia kan? Nah, Cilinda lagi belajar interreligius nih. Nah, gimana tuh Ci? Apa tuh efeknya tuh sebagai agama itu pada kehidupan moralitas, kriminalitas, COVID? Menarik ya, maksudnya teman-teman ini ternyata perdamaian ini kan bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam perspektif ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan dari perspektif HAM, lalu kemudian dari perspektif jurnalisme. Jurnalisme itu seperti apa? Tadi Ona sudah ngomong tentang bagaimana dari kebijakan publik ya, yang bisa menghadirkan damai di tengah-tengah masyarakat. Nah, bangsa kita ini kan sekarang ini tampaknya semakin menguat ya, kayak spiritualitas atau religiositasnya begitu kan, kesannya begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kesannya ya Ci, kesannya ya. Nah, jadi, nah ya sebenarnya kalau kita mau lihat ya, kalau dalam pemahaman bagaimana kita menghadirkan damai dari sudut pandang spiritualitas atau religiositas ya. Jadi sebenarnya itu adalah, kita kan sering kali nih ngucapin kepada orang, salam damai bagimu, atau kemudian kiranya damai besertamu. Itu kan kita sering ucapkan itu ya. Nah sebenarnya apa sih yang terkandung supaya jangan sampai cuma lip service gitu loh sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa pada waktu kita mengucapkan salam damai atau semoga damai besertamu, itu kita ucapkan ya, maka itu adalah bagaimana orang yang kita katakan tadi ya, bahwa damai bagimu itu adalah secara fisik dia baik-baik saja gitu. Nah secara fisik tuh apa? Misalnya gini nih, dia lapar nggak? Dia kelaparan nggak? Nah kalau dia kelaparan, nah bagaimana damai itu berarti dia tidak lapar. Jadi tidak kelaparan begitu ya. Kalau lapar kan semua orang bisa lapar ya, tapi level tidak kelaparan dia. Jadi bagaimana memastikan bahwa waktu kita ngucapin kiranya damai besertamu, bahwa dia tidak kelaparan begitu. Yang kedua tuh fisik adalah kesehatan nih. Dia sehat nggak? Nah, kalau misalnya kita ucapkan kiranya damai bersamamu, bahwa dia secara fisik sehat. Nah, ini kan menarik nih, dari masa COVID ini ya, sudah banyak sekali orang dokter pada komplain kan, begitu banyak orang tidak peduli kepada orang lain, dengan tidak menggunakan masker, atau protokol kesehatan tidak dilakukan, kan begitu ya? Tapi kita ngomong damai nih ke orang, padahal kita sedang tidak membuat orang lain sehat, misalnya. Nah, itu juga merasa damai ya, merasa terancam ya, Ci? Jadi kalau kita betul-betul mengucapkan damai itu dan sesuatu yang dari hati dan kita lakukan, maka kita juga akan memastikan bahwa orang yang sedang kita ajak ngomong itu, kita tidak sedang menularkan dia penyakit kita, misalnya gitu kan, atau kita saling menjaga bahwa dia sehat.
kita sehat, dia juga sehat. Maka dalam kondisi COVID-19 ini betapa pentingnya ya protokol kesehatan itu dilakukan, bukan cuma slogan begitu. Nah, yang menarik aja kedua nih. Yang kedua tuh tentang relasi. Tadi kan bagaimana kita memastikan bahwa orang yang kita katakan atau kita ucapkan salam damai itu atau damai besertamu atau damai ada padamu itu dia kemudian fisiknya sehat baik-baik saja ya. Nah, yang kedua itu ada relasi nih, menarik nih. Nah, relasi itu bahwa kita dengan orang lain baik-baik saja, relasinya sehat, relasinya baik begitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan yang ketiga, bahwa yang namanya damai itu secara pribadi dia punya karakter damai. Dia memang pembawa damai. Nah, ini kan kondisi sekarang kita banyak kumpul di rumah nih ya. Itu kan gesekannya kuat ya. Jadi maksudnya baru ketahuan tuh kasus perceraian meningkat. Ya. Berantem meningkat, ya kan? Nah, itu sebenarnya bagaimana kita mengasah karakteristik damai. Jadi kalau bergantung pada kita bagaimana kita menjadi orang yang tidak terpancing dengan kemarahan, tidak terpancing dengan emosi. Mari kita selesaikan ketidaksepakatan, lalu kemudian ada argumentasi mungkin yang kita lakukan, tapi tidak dengan kasar gitu, atau tetap dengan respect kepada orang lain. Jadi dalam diri kita itu ada karakteristik damai. Nah, sebenarnya kalau ini kita jaga ya, bagaimana kita memastikan bahwa orang yang kita sapa kiranya damai besertamu, dia fisiknya baik-baik saja, kan kita paling tidak kebayang nggak sih lingkungan kita jadinya tenang, damai, bahwa dia tidak kelaparan, bahwa dia juga sehat. Lalu kalau memang tidak seperti itu kondisinya, dan kita tidak bisa melakukannya secara pribadi, maka kita mengkoordinir. Benar. Ya toh bisa ya, mengkoordinir bantuan, mengkoordinir misalnya, bahwa iya jadi di lingkungan terdekat kita itu mereka tidak kelaparan dan mereka sehat. Lalu relasi kita, bagaimana kita menjaga relasi supaya relasi itu baik, dan kemudian yang ketiga, yang tadi itu tuh, bagaimana kemudian kita punya karakter damai, dan inilah masa-masa saya kira kok sangat ini ya penting. Baik tuh, iya itu kayak kata kita jadi kata kerja gitu ya, Ci ya. Iya. Aku kayak terharu banget gitu dengan yang Ci Linda sampaikan bahwa asik ya kalau memang kita orang punya itu asik ya. Aku sampai terharu gitu soalnya yang Ci Linda bilang itu kan soal fisik, maksudnya kita memperhatikan sesama, kemudian soal relasi juga, bahkan diri kita pun menjadi karakter damai. Aku jadi kayak semacam refleksi nih, baik ke diriku maupun ngelihat sesama gitu. Kayaknya penting banget soal damai, soal empati. Mungkin ini yang jadi tantangan ya, kita melihat sesama sebagai diri, melihat COVID ini sebagai tantangan bersama gitu loh. Kalau misalnya di Riau tinggi, saya sebagai orang Indonesia juga harus merasakan penderitaan itu gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan gitu. Kayaknya tantangan soal empati ini dalam wujudkan karakter damai menurut saya itu yang jadi tantangannya sih. Kayaknya perlu dibangun terus dalam sisi hubungan bermasyarakatnya. Saya pikir itu kali ya. Tapi nggak tahu menurut teman-teman tantangan lainnya apa ya kira-kira. Maksudnya itu kan tadi ideal yang kita impikan banget gitu ya. Dengan sesama, menjadi karakter damai gitu. Tapi saya lihat kan ada mungkin semakin berkurangnya empati. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa nyalain teknologi juga toh. Kalau menurut teman-teman gimana ya? Aku sambil nyalain ini juga ya. Colokan nih kayaknya seru banget. Jadi kita harus sambil aku mau ketinggalan. Nah, lanjut aku sambil denger nih. Kalau aku tuh merasa apa yang Cilinda sampaikan itu sebetulnya tuh nyambung loh kalau ditarik ke level pemerintah. Jadi nggak cuman bicara secara individu ketika kita mengucapkan damai gitu. Saya pemerintah sendiri sebetulnya punya peran untuk melakukan itu gitu ya. Tadi memastikan orang tidak kelaparan, orang sehat gitu ya. Dan apa yang Kak Puan sampaikan tuh benar. Yang jadi masalah apa sih? Empati gitu. Yang lucu kan pemerintah itu punya senjata untuk melakukan itu, yaitu lewat kebijakan yang baik, kebijakan yang melindungi, kebijakan yang memberikan rasa aman. Tapi tantangannya apa? Kalau misalnya Pak Presiden mungkin sering ya kita dengar ngomong business as usual gitu. Kadang-kadang tuh sebagai pemerintah kita ini suka udah kejebak sama hal-hal yang harus kita kerjakan sehari-hari sampai udah nggak kerasa lagi gitu. Sampai udah nggak punya, dalam tanda kutip, kepekaan akan apa sih yang harus diperjuangkan gitu. Makanya kenapa kemarin kita dengar misalnya anggaran kesehatan sudah ditambah, tapi penyerapannya tetap lambat gitu. Karena mungkin nggak ada empati, nggak ada rasa seperti yang kata Cilinda gitu, kepekaan bahwa wah ini masyarakat lagi sakit nih. Sense of urgency-nya rendah ya. Jadi tantangannya tuh rasa empati kita udah beku karena begitu banyak kasus, lama-lama kita bisa mati rasa. Gitu ya, mati rasa.
itu tuh tantangan banget untuk pemerintah. Apalagi kasar-kasarnya kalau ngomong nih, kayak aku nih sebagai PNS. Aku kan sebetulnya jaminan hidupnya aman banget ya. Gajiku pasti nggak dipotong, aku tidak kehilangan pekerjaan. Jadi sebetulnya kalau kita nggak punya tadi ya, empati itu dalam diri kita, kayaknya tuh kebijakan publik tuh akan gitu-gitu aja. Dan yang terjadi justru malah kebijakan itu dibuat bukan untuk menjawab persoalan, boro-boro memperjuangkan tadi yang Kak Deska bilang value peace gitu ya, perdamaian. Yang terjadi itu cuma karena ada kepentingan, karena itu mungkin proyek tahunan, karena memang itu harus dibuat gitu ya, tapi bukan untuk memperjuangkan hal-hal yang memang esensial diperjuangkan di masyarakat. Itu tantangan banget sih untuk mereka yang ada di kebijakan publik. Tapi orang-orang baik juga banyak. Jadi kita jangan jadi pesimis, kita justru harus berjuang lebih lagi gitu di tataran itu. Gitu sih menurut aku. Gimana Kak? Menurut lo, Kak Tiwi ini biasa tanaman kita nih, karena dia bisa mengkritik kita terus ingetin. Jadi teman-teman kayak Kak Tiwi ini yang ngingetin pemerintah untuk jangan diem aja gitu ya, jangan lo kayak enakan duduk-duduk gitu santai. Gimana Kak? Menurut lo bener gak sih? Seandainya ya kita tuh antara kondisi kenyataannya bisa seenak ini berdialognya ya Ona ya, antara kalau enak masyarakat dengan kita ya, enak ya. Secara institusional aja terjadi ya. Lanjut Kak. Kalau kayak kita Deska kerjanya lebih gampang tuh. Jadi ya kayak Ona bilang demo terus tuh, karena untuk menghadirkan supaya terus orang diingatkan demo lah ya, jadinya ya. Nggak harus demo sih sebetulnya. Seharusnya jika ruang itu dibuka begitu ya, ruang dialog, bagaimana ruang kolaborasi gitu ya, itu terbuka, sebenarnya nggak harus demo. Tapi ya karena udah nggak ada cara lain, mau tidak mau akhirnya kadang aksi turun ke jalan. Nah, ya seperti yang Ona bilang tadi, menurutku tantangan terbesar itu ini udah common ya, Ona pasti juga tahu. Mungkin Indonesia tuh salah satu negara yang secara regulasi substansi itu bagus. Tantangannya adalah diimplementasi. Seperti yang tadi Ona bilang. Mungkin di kebijakan COVID ini sudah banyak kebijakan yang tepat yang diambil. Tapi ketika dia diimplementasikan di lapangan, operasionalisasinya di lapangan, tidak semua aparatur sipil negara itu punya sense of urgency-nya. Dan profesionalitas kerja itu di kalangan ASN mungkin masih sangat rendah. Gitu ya. Jadi apalagi ditambah kondisi COVID ini work from home. There's nobody yang bisa melihat, mengawasi. Ya kalau nggak ada kerjaan, nggak ada inisiatif, ya udah nggak kerjain apa-apa. Padahal dana yang disalurkan atau kerjaan yang dilakukan sebetulnya justru berkali-kali lipat dibandingkan kondisi normal. Nah, ini menurutku tantangannya di level pemerintah dan juga masyarakat. Nah, kalau di masyarakat sipil sendiri, menurutku sejauh ini teman-teman masyarakat sipil sudah melakukan sebuah hal yang sangat baik ya, dalam artian tandeman pemerintah kayak di kawal COVID-19, lapor COVID. Nah, itu menurutku sebuah upaya gitu untuk mengisi gap yang tadi tantangan itu gitu. Bahwa mungkin ketika pemerintah pusat nggak bisa lihat langsung bagaimana kondisi di lapangan gitu ya, jadi masyarakat sipil langsung bersuara, ini loh kondisi realnya. Tapi sayangnya gap bahwa ini adalah masukan yang membangun gitu ya, ayo kita address bareng. Nah itu kadang nggak ada tuh, kita masih sangat minim dalam perspektif yang seperti itu. Dan sebagai orang hukum gitu ya, aku melihat malah isu penegakan hukum di kondisi COVID ini itu sangat terabaikan. Gitu. Kalau tadi Deska coba mengcapture ya kriminalitas di level metrokriminalitas gitu sangat minim, korupsi, peradilan yang adil, karena kan orang jahat juga nggak berkurang selama ini gitu. Dan bagaimana tuh keamanan atau keselamatan para narapidana dari COVID? Bagaimana proses peradilan juga menjamin hakim, jaksa, terdakwa, tersangka, penasehat hukum tidak terinfeksi COVID di proses peradilan, di kepolisian dan lain sebagainya. Nah, hukum itu juga seringkali ya bukan dipakai untuk memulihkan kondisi ya. Jadi diatur gitu. Hukum itu bukan berarti selalu penghukuman ya. Hukum itu sangat luas definisinya.
Tapi hukum seringkali dipakai hanya untuk alat melegitimasi justru hal-hal keburukan yang bukan keburukan ya, kegagalan atau kejahatan itu dilegitimasi menggunakan hukum gitu. Jadi dan kalau dalam ranah hukum pidana atau yang tadi ya korupsi, kejahatan, hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi dia seringkali dipakai banyak untuk menghukum orang-orang yang miskin, orang-orang kecil gitu ya. Tapi justru kejahatan-kejahatan yang besar-besar itu nggak terdeteksi di COVID ini. Karena bayangkan, di kondisi COVID ini berapa triliun dana yang digelontorkan tanpa pengawasan yang memadai. Nah ini menurutku tantangan kita bersama nih, bagaimana smart citizen juga ambil smart warga negara yang smart, ambil bagian tuh dalam melakukan pengawasan dana tersebut, bansos kah, atau dana pendidikan, pulsa. Dan teman-teman tahu nggak, itu melaporkan uang sekian triliun tanpa adanya koridor pemakaian yang dibarengi dengan penggunaan teknologi, jadi masih sangat manual gitu ya. Itu sangat susah sekali. Gitu. Itu menurutku secara hak asasi manusia, karena konteks hak asasi manusia duty barrier atau pemegang tanggung jawab itu adalah negara, gitu ya. Bukan berarti kami selalu mau menyalah-nyalahkan pemerintah, no way, bukan begitu perspektifnya. Tapi memang dalam konsepsi HAM, ya memang duty barrier negara. Seperti itu sih menurutku tantangannya, Bu dan kawan-kawan. Nah tapi ya itu dari sisi hukum ya, nggak tahu dari sisi interreligious gimana Cirinda? Lagi-lagi. Iya, aku pengen dengar dari antar-antar agama nih, Ci. Kalau tadi soal-soal hukum kan gimana hukum tidak hanya untuk menghukum gitu, tapi memulihkan manusia gitu. Terus dari segi relasi antar agamanya, tantangannya gimana, Ci, untuk perdamaian? Ya. Kita kan sering mendengar slogan ya, bahwa semua agama mengajarkan yang baik. Itu kan slogannya ya. Tapi ternyata kan dalam praktek kita lebih mementingkan kelompok. Benar. Nah, sebenarnya disinilah bagiku itu adalah tentang bagaimana setiap orang yang mengaku beragama dalam area publik, bagaimana dia berbagi kebaikan. Kita kan tinggal di rumah bersama nih. Nah, kalau di rumah bersama, lalu salah satu kelompok, baik itu kelompok kita maupun kelompok yang lain, itu kena masalah. Toh kalau rumah bersama juga akan kena. Nah, jadi sebenarnya ini tantangan kita. Bagaimana, kalau dari segi hubungan lintas agama ya, bagaimana setiap orang itu dibantu atau mereka mendapatkan pertolongan, itu bukan karena agamanya. Tapi bagaimana mereka mendapatkan pertolongan karena memang dia adalah saudara kita bersama di rumah yang disebut dengan Indonesia ini, bangsa ini. Nah, sekarang ini mulai ada, maksudnya nggak tahu ya bagaimana kondisi realnya, tetapi ada kecenderungan kita akan lebih mementingkan kelompok kita, kan begitu ya. Nah, inilah menjadi tantangan bagaimana kebaikan itu bisa lintas agama. Kita tidak berbicara kepada esensi agama, bahwa agama mana yang benar, agama yang tidak benar, bukan itu poinnya ya. Tetapi adalah bagaimana kebaikan yang ada, yang diajarkan di dalam agama itu ditunjukkan pada waktu kita menghadapi isu kemanusiaan, bagaimana orang-orang itu bisa selamat. Nah, jadi ini tantangan yang kita hadapi. Lalu kemudian ketika ada pertolongan bantuan itu atas nama agama, bahkan katanya sayur pun bisa beragama ya, karena bisa dibatasi siapa yang membeli agamanya apa, atau obat pun mungkin bisa beragama. Karena siapa yang misalnya iya. Kebayangkan, jadi kalau misalnya semua hal itu lalu karena menguatnya identitas agama, lalu semua diukur dari agama apa, wah saya kira ini dalam konteks berbangsa atau dalam hidup bersama di rumah bersama Indonesia ini jadi problem. Nah ini yang saya kira hati-hati kita ya kalau beragama itu, jangan sampai identitas keagamaan kita itu menguat, lalu kita lupa tentang kemanusiaan kita. Nah ini yang terjadi, jangan sampai misalnya vaksin beragama tuh, vaksinnya nanti kebayangkan kalau vaksin beragama, obat-obatan beragama gitu. Yeah. Nah ini sudah mulai isu-isu kan muncul ya. Nah bagaimana kemudian kita memikirkan tentang mari kita sehat bersama gitu. Jangan sampai atas nama agama itu malah menghancurkan kehidupan. Bagaimana atas nama agama kita embrace tentang
kehidupan, bahwa mari kita bersama-sama hidup untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang pencipta kita itu tugaskan pada kita. Nah, gimana kalau kita mau melakukan yang baik, kalau kita semua mati, kan gitu ya, atau meninggal hanya karena semua beragama begitu. Oh, saya lihat itu ceritanya bagaimana kita lebih memunculkan nilai kemanusiaan kita sebagai makhluk hidup, kan gitu, yang diciptakan, dan bukan kemudian mengkategorikan hal-hal tertentu dalam agama tertentu. Tapi aku pikir itu memang ini ya, Cik, tantangan yang nyata dan memang butuh latihan banget, butuh empati yang terus-menerus dibangun, butuh pemikiran kritis. Mungkin nanti ada kaitannya dengan pendidikan, tapi panjang, pasti akan panjang pembahasan kita. Tadi banyak sekali tantangan-tantangan yang kayaknya dari sisi hukum, dari sisi HAM, Desko juga bilang soal media, Cilinda juga bilang soal antaragama. Gimana nih supaya ini kita bisa sampai ke seluruh Indonesia gitu ya. Kayaknya kita perlu beranjak nih, setelah kita tahu apa tantangannya, kita mau jadi karakter pendamai yang bisa memberikan solusi juga. Kira-kira dari masing-masing kita ada ide nggak ya, ada cara nggak ya yang bisa kita lakuin bersama? Atau mungkin jangan-jangan udah tersebar nih ide-idenya, kita tinggal menyampaikan kembali supaya Indonesia ini bisa makin kuat. Mungkin soal apa yang bisa kita lakukan, kita akan bahas di episode berikutnya. Teman-teman, tonton terus dan tunggu terus podcast Kentongan tentang perdamaian. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Podcast Kentongan.